Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan ila hadrati jami' masyayikhina wa syayikhi syuyukhina wa mu'allimina wa sadidina min abaina wa ummatina wa ajdadina azwajina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa tulabi madrasatina wa sairi man khadar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu bi dzikri ila al-imam al-qutbur rabbani Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi dhammid dunya. Faslun utawi iki ku fasal fi dhammid dunya ing dalem nyacat dunya utawa maidun dunya. Qala usdawu sapa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali yuhi Ali, iya kawediya sira wa ghalabatal mauti ing kelindhihe pati. Maut la yadhkuruna kang ora eling sapa wong akeh illa dunyahum kanging kejaba eling dunyane. Faqala mongko dawuh sapa Ali Sayyidina Ali, wa ma hum ya Nabi Allah. Wama lan iku punapa hum utawi tiang kathah ya Nabi Allah du Kanjeng Nabi. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku al aghniyau wong sugih, washabud dunya lan pira-pira wong kang duweni donya, alladzina kang tinggal alladzina kang ningali sapa sira ing wong akeh, alladzina tara kang ningali sira hum ing alladzina iku muqbilina kang padha madhep ala jam'iha ing atase ngumpulake donya, kaikbalil walidati kaya oleh madhep sapa wong tuwa ala walidiha ing atase anake walidah. Wa ulaika utawi mengkono-mengkono agniya hum ya ulaik iku al khasiruna wong kang padha rugi kabeh godan ing dalem sesuk dina akhir. Fasal tentang mencela dunia. Dunia yang dimaksud kalau kita menemukan istilah duniawiyah, dunia bukan dunia alam semesta yang kita tinggali, ini bukan ditujukan untuk itu, tapi duniawiyah atau dunyawiyah yang dimaksud adalah kullu ma tunsabiha ilallah, yaitu segala sesuatu yang melalaikan dari Allah, atau segala sesuatu yang membuat seseorang lalai kepada Allah, itu disebut dunia. Dalam istilah-istilah kitab kalau disebut istilah dunia, berarti segala sesuatu kullu ma tunsabiha ilallah, segala sesuatu yang melalaikan dari Allah itu disebut dunia atau duniawiyah. Makanya istilah disebut orang kedonyan. Orang kedonyan itu berarti orang yang lalai dari Allah atau orang yang telah lupa kepada Allah. Makanya dalam satu ungkapan yang masyhur, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah,
cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan dan dosa. Terlalu cinta anak akhirnya salah dalam mendidik, salah dalam membimbing. Tidak semua orang tua itu bisa membimbing. Kalau mendidik anak bisa, tapi kalau membimbing tidak semua orang tua bisa. Karena yang namanya membimbing pasti akan memberi contoh dari segi perilaku. Kalau hanya mendidik bisa jadi hanya sebatas ucapan. Karena yang namanya membimbing, menuntun, memberi petunjuk, mengarahkan, itu pasti disertai dengan contoh-contoh dalam bentuk perilaku. Orang kalau sudah cinta dunia, apakah itu anak, maka dia pasti akan dibuat lalai. Dia akan terlena. Dia akan mengarahkan anaknya. Dia akan takut kehilangan anaknya, mengarahkan anaknya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan si anak itu. Apabila seseorang itu cinta dengan harta-hartanya, maka dia setiap hari tidak akan lepas dari membahas apa yang dia cintai. Makanya orang itu kalau cinta terhadap sesuatu pasti dia sering menyebut-nyebutnya, sekalipun itu dalam ungkapan kebencian. Apabila sering disebut, maka itu tanda cintanya dia kepada sesuatu itu. Makanya Sayyidina Ali diberi wasiat oleh Rasulullah SAW, "Wahai Ali, takutlah kamu dari kedahuluan kematian, yang mana ketika itu orang-orang sedang asik menikmati atau mengingat-ingat dunianya, maut datang menyergap. Takutlah kamu akan kematian, yaitu sesuatu yang melenyapkan semua kenikmatan, sesuatu yang menyergap, menghilangkan, memusnahkan semua kesenangan, yakni kematian. Maka kita lihat bahwa kematian itu setiap saat, setiap waktu akan datang. Apabila kita tidak mempersiapkan untuk menyongsong kematian, dikhawatirkan kita menghadap Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Dikhawatirkan kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Berapa banyak orang-orang yang dahulunya terkenal dengan kedudukannya, terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan keutamaan-keutamaannya, begitu ajal menjelang dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dalam Al-Quran telah dikisahkan tentang dalam surat Al-A'raf, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Ayat itu dimaksudkan kepada Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur bin Aizar, keturunan dari Namrud, salah seorang wali Allah, yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Artinya orang ini di zaman-zaman Bani Israel itu dikenal orang, Bal'am itu dikenal orang yang doanya mustajabah. Sehingga dalam kitab-kitab tafsir itu diriwayatkan bahwa Bal'am itu apabila berdoa, redaksi doanya belum habis, ijabah sudah turun. Kalau Bal'am berdoa, malaikat itu berlarian menghindar.
sehingga tidak ada doa-doanya Bal'am yang tidak diijabah oleh Allah. Sehingga suatu saat malaikat Jibril itu bertanya. Malaikat Jibril itu kagum dengan Bal'am, sehingga kemudian bertanya kepada Allah, tapi dijawab oleh Allah, wahai Jibril, kamu jangan takjub sebelum engkau melihat bagaimana kesudahannya. Maka diperintahkanlah Jibril untuk melihat bagaimana nasibnya Bal'am ketika akhir hayatnya. Ternyata dia ahli neraka. Apa pasal yang menyebabkan Bal'am berbuat demikian? Satu, karena mendoakan jelek Nabi Musa. Ketika kaum Jababiroh, yakni kaum yang waktu itu dipimpin oleh Bal'am, itu mendengar berita bahwa pasukannya Musa akan datang menyerang. Pasukannya Nabi Musa akan datang menyerang, sedangkan mereka sudah sampai di perbatasan wilayah. Maka penduduk Jababiroh berbondong-bondong mendatangi tokoh suci mereka, yakni Bal'am bin Ba'ur bin Aizar. Mereka memohon kepada Bal'am untuk mendoakan Musa agar pasukannya dihancurkan oleh Allah. Maka Bal'am enggan menuruti keinginan kaumnya, karena Bal'am tahu kedudukan Nabi Musa itu kedudukan seorang nabi, sedangkan dia hanya seorang manusia biasa. Wa fi riwayatin Bal'am itu aulia yang menguasai Ismullahil A'zam. Orang itu kalau sudah mempunyai Ismul A'zam, sudah menguasai Ismul A'zam, maka tidak ada doa-doanya yang ditolak oleh Allah. Karena tidak semua aulia itu menguasai Ismul A'zam. Kaumnya ini merayu kepada Bal'am, tapi tetap Bal'am bersikukuh tidak mau menuruti keinginan kaumnya untuk mendoakan jelek Nabi Musa beserta pasukannya. Akhirnya kaumnya ini berunding, sehingga salah seorang dari mereka yang mengenal betul tentang Bal'am dan keluarganya itu mengatakan demikian. Bal'am itu punya satu kelemahan, yakni dia itu tidak bisa menolak kalau istrinya telah meminta. Akhirnya disusunlah siasat. Setiap dari kabilah dari kaum Jababiroh itu mengumpulkan pundi-pundi emas. Mengumpulkan pundi-pundi emas, diletakkanlah emas-emas itu di dalam bokor, sehingga terkumpullah 40 bokor. Kemudian mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun mendatangi rumah Bal'am. Di sana mereka menjumpai istrinya Bal'am. Kemudian mereka berunding. Emas-emas itu diberikan kepada istrinya Bal'am. Setelah terjadi kesepakatan, mereka menunggu kabar berita dari istrinya. Akan halnya ketika Bal'am pulang dari kholwatnya di puncak bukit, istrinya memanggilnya, wahai Bal'am, suamiku. Kemudian diceritakanlah. Bal'am enggan menolak. Bal'am enggan menerima ajakan istrinya atau ajakan kaumnya untuk mendoakan jelek Nabi Musa. Hingga kemudian disampaikanlah kabar itu oleh istrinya kepada kaum Jababiroh. Akhirnya kaum Jababiroh mencari cara lagi, yakni pundi-pundi emas itu dikumpulkan, kualitas-kualitas yang terbaik diletakkanlah di dalam bokor, sehingga berjumlah 2 kali lipat, ada 80 bokor. Bisa kita bayangkan
berapa ratus kilogram atau berapa ribu kilogram, sehingga mereka berbondong-bondong menuju rumah Bal'am dan ketemulah dengan istrinya Bal'am. Sebagaimana permintaan yang pertama kali, mereka kemudian dijanjikan oleh istrinya. Ketika Bal'am pulang dari khalwatnya, dipanggillah Bal'am oleh istrinya. Kemudian diomongkanlah sebagaimana permintaan kaum Jababirah. Tapi Bal'am menolak. Maka istrinya mengancam dengan suatu ancaman yang Bal'am tidak bisa berkutik. Akhirnya dengan langkah gontai, Bal'am naiklah ke puncak bukit. Ketika naik ke puncak bukit, keledai yang ditunggangi Bal'am ini naik ke puncak bukit untuk mendoakan jelek Nabi Musa beserta kaumnya. Keledai yang ditunggangi Bal'am ini tiba-tiba ambyuk. Ketika keledai itu ambyuk, keledai itu mengucapkan, wahai Bal'am, jangan engkau teruskan perjalananmu ini. Engkau tahu kedudukan Musa di sisi Allah. Tapi Bal'am karena sudah bersikukuh dan melihat bahwa istrinya sudah menerima suap, menerima pundi-pundi emas dari kaum Jababirah, sehingga mau tidak mau karena ancaman istrinya, akhirnya Bal'am tetap melanjutkan perjalanannya. Sehingga dalam perjalanan berikutnya keledainya ini ambruk dan mati. Bal'am pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki hingga menjelang ke puncak bukit. Ketika hendak sampai di tempat yang dituju Bal'am, malaikat Jibril datang menghadang. Bal'am, berhentilah, jangan engkau lanjutkan perbuatanmu ini. Karena Bal'am sudah berjanji dengan istrinya dan kaumnya, maka dia tidak bisa membatalkan itu, sehingga dilanjutkan. Maka sekonyong-konyong ditariklah lidahnya Bal'am. Ketika Bal'am hendak berdoa, oleh malaikat Jibril ditariklah lidahnya Bal'am sehingga menjulur sampai ke pusarnya. Maka lidahnya Bal'am menjadi keluh. Kemudian setelah malaikat Jibril meninggalkan Bal'am, kaumnya menyusul Bal'am, hingga ketemulah Bal'am dengan kaumnya, dalam keadaan lidahnya sudah menjulur panjang. Maka Bal'am berkata kepada kaumnya, beginilah akibatnya, beginilah akibatnya kalau melawan para utusan Allah. Beginilah akibatnya kalau orang sudah dihinggapi batinnya dengan dunia. Maka wahai kaumku, karena aku tidak bisa lagi, kecuali aku tahu bahwa nasibku kelak akan di neraka, maka aku tinggalkan dua hal kepadamu. Satu, setiap anak gadismu yang cantik-cantik kumpulkan, susupkan mereka di kemah-kemah pasukannya Nabi Musa, jadikan mereka pemuas nafsu kaum pasukan Nabi Musa. Yang kedua, selamatkan dirimu dengan tipu daya. Maka akhirnya dua wasiat Bal'am ini dilaksanakan oleh kaumnya. Mereka kumpulkan anak-anak gadisnya yang cantik-cantik, mereka susupkan di kemah-kemah untuk menjajakan dirinya kepada pasukan-pasukan Musa, agar dengan begitu mereka bisa menyerang. Ketika pasukan Musa lengah, mereka bisa menyerang. Maka dijumpailah komandannya Musa itu tergiur dengan kemolekan gadis-gadis Bani Israel, kaum Jababirah waktu itu, sehingga kemudian gadis itu dibawalah ke menara dan terjadilah perbuatan zina di sana. Mendengar itu,
Nabi Musa segera saja mencari pasukan, kepala pasukan komandannya ya. Melihat mereka masih berjumbu rayu, maka ditusuklah keduanya menjadi satu dalam tombak ya. Semenjak itu ya, menyebarlah wabah lepra atau kusta ya. Awal mula sejarah daripada penyakit kusta atau lepra, yakni ketika di masa perzinahan yang terjadi di antara kaum Jababiru dengan pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Maka inilah akibat-akibat dari orang yang sudah terlanjur cinta dunia ya. Ketika kematian menjelang, dia tidak sempat menikmati dunianya ya. Makanya guru kami Al-Arif Billah Syekh Al-Bazinawawi pernah menyampaikan nasihatnya ya. Pernah menyampaikan wasiatnya ya. Orang itu kalau sudah kedonyan ya, maka untuk sekelas tidur pun dia tidak bisa kalau tidak mengeluarkan uang. Hanya sekedar untuk memejamkan mata saja dia harus keluar uang ya. Orang kalau sudah hubud dunya antara dua, dia sudah bekerja susah payah, belum sempat menikmati, keburu mati. Atau dia mengumpulkan harta benda, bekerja tidak tahu waktu ya. Mengumpulkan semua harta benda dari cara bagaimanapun, yang penting dia kaya ya. Andaikan dia mati, kalau mati tidak mendahuluinya, maka dunianya akan segera habis, karena menjadi rebutan anak keluarganya, rebutan orang-orang di sekitarnya ya. Sedangkan dia sendiri mati tidak membawa apa-apa kecuali kebencian Allah terhadapnya ya. Maka harus kita waspadai tentang bahayanya hubud dunya ya. Maka disinilah ya, Rasul menganjurkan untuk mencela dunia ya. Untuk mencela dunia, yakni mencela segala hal yang bisa membuat kita lalai kepada Allah ya, membuat kita lalai dari zikrullah ya. Mencela itu. Orang kalau sudah cinta ya, cinta dengan anak, maka dia akan jadi budak anaknya. Cinta dengan jabatan, maka dia akan jadi budak oleh jabatannya. Terlalu cinta dengan teman, maka waktunya akan habis hanya untuk berkumpul memikirkan temannya ya. Maka disinilah apapun yang kamu cintai, maka dia akan menjadi penjara untuk dirimu sendiri. Apapun yang engkau cintai, maka engkau akan menjadi tawanannya dia ya. Maka disinilah perlunya menyandarkan cinta hanya untuk Allah dan Rasulullah SAW. Karena dengan cinta kepadanya akan melahirkan benih-benih cinta dan kasih sayang kepada sesama ya. Maka dari sinilah kita mulai dari hal-hal yang terkecil ya. Menghilangkan sifat-sifat sum'ah, sifat-sifat hubud dunia, sifat-sifat ingin dipuji orang, sifat-sifat ingin dianggap hebat, ingin dianggap ingin dianggap orang yang berpengaruh atau apapun itu. Karena semua itu pada dasarnya adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya wa inda hajati ilaihi wa la tansanihi. Allahumma inni astaudi'uka
ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.